Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, cukup kedengaran ya, Mbak? Tiga menit lagi nanti kita akan mulai ya. Seberapa pun jumlahnya yang ikut nanti. Mbak, kalau boleh nanya, Mbak, dosen-dosen banyak yang sering Zoom enggak? Ada yang bisa ngasih tahu ke saya? Siapa? Ada yang sering, ada yang enggak, Bu. Ada yang enggak? Ada yang enggak sama sekali juga? Enggak sama sekali ada enggak, Mbak? Halo? Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Mulai cukup jelas ya suara saya ya. Saya rasa bisa dimulai. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat semua, dan kalaupun ada yang sakit, semoga segera baik. Untuk mata kuliah manajemen koperasi hari ini saya akan langsung share screen. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke 13 ya. Ini kita membahas mengenai manajemen pemasaran koperasi. Langsung saja karena memang waktu yang dibatasi ya, nggak bisa terlalu lama untuk di add link ini. Baik, kita semua tahu bahwa fungsi manajemen itu secara garis besarnya itu ada 4, walaupun ada yang bilang 5, ada yang beberapa ahli menyampaikan ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 gitu. Tapi kita akan bicara tentang untuk yang fungsi manajemen yang simpel aja, itu ada 4, yaitu planning, organizing, ya, directing, controlling. Jadi planning itu kan kita suatu usaha, ataupun itu kalau kita bicara tentang koperasi, maka planning itu adalah merencanakan usaha itu dan jenis usahanya apa, dan segmentasinya apa, segmentasinya siapa saja, dan produk yang akan dijual apa aja, seperti itu planning. Dan juga ada jangka waktunya, kita mempunyai rencana jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian organizing, otomatis mengorganisir atau mengkoordinasikan atau mengorganisir antara sumber daya yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk usaha tersebut, ya. Kemudian directing itu mengarahkan atau mendireksikan atau mengarahkan organisasi ini ke arah mana, sumber dayanya, terus kemudian keuangannya, berarti otomatis diarahkan ke tujuan yang sudah disepakati bersama, seperti itu kan. Kemudian produk-produk yang dijual itu
apa saja, harus sesuai segmentasi dan yang sudah sesuai dengan yang direncanakan, gitu kan. Kemudian apa namanya juga setelah apa namanya usaha itu berjalan, ataupun kalau terkait dengan koperasi itu sudah berjalan, maka akan ada fungsi manajemen yang controlling. Controlling itu pengawasan. Pengawasan apakah antara planning dengan realisasinya itu apa namanya sesuai target, misalnya seperti itu, ataukah apa namanya tidak sesuai target. Kalau tidak sesuai target, apa saja permasalahan yang kenapa usaha ini menjadi tidak sesuai target, seperti itu ya. Itu controlling. Dan kemudian seperti itu. Jadi ketika nanti controlling sudah terrealisir, sudah diketahui permasalahan-permasalahannya, kemudian direncanakan lagi, kemudian diorganizing, directing, dan sebagainya seperti itu. Itu secara umum adalah fungsi manajemen, baik itu untuk usaha, baik itu untuk operasi, atau bahkan untuk suatu organisasi, ya. Ataupun bahkan untuk skala kecil, misalnya dalam rumah tangga pun bisa jadi terjadi seperti itu, menggunakan manajemen rumah tangga, bisa juga kan, seperti itu. Baik. Kemudian untuk fungsi operasional organisasi atau bidang manajemennya. Jadi dalam organisasi ini terdapat beberapa fungsi operasional atau teknisnya. Itu biasa disebut bidang-bidang manajemen. Nah, manajemen organisasi bisnis atau usaha itu dibedakan menjadi fungsi-fungsi. Ada manajemen sumber daya manusianya, ada manajemen pemasarannya, ada bagian manajemen operasionalnya atau produksinya, ada fungsi manajemennya sebagai manajemen keuangannya, bukan fungsi ya, fungsi operasional atau fungsi teknis organisasi itu. Bukan fungsi manajemen, jadi dibedakan fungsi manajemen dengan fungsi operasional organisasi, atau lebih dikotak-kotakkan di bidang-bidang manajemennya. Kemudian ada manajemen informasi. Jadi ada 5, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasi atau produksi, kemudian manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Nah, pada pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan itu menurut tahapan tertentu akan sangat berbeda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Jadi fungsi manajemen yang tadi, planning, organizing, directing, dan controlling itu ketika diterapkan pada fungsi operasionalnya di manajemen SDM, kemudian di manajemen pemasaran, manajemen keuangan, itu secara teknis akan berbeda, gitu ya. Secara operasional misalnya, atau secara teknisnya, misal contoh fungsi planning untuk SDM akan berbeda dengan fungsi planning. Jadi fungsi planning untuk SDM, manajemen sumber daya manusia, itu akan berbeda dengan fungsi planning untuk sumber daya alamnya, gitu. Jadi ketika teknisnya fungsi planning untuk sumber daya manusia itu dia tujuannya adalah mengarahkan sumber daya manusia yang ada, kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan. Apa saja skill-skill yang dibutuhkan, apa saja apa namanya keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan, seperti itu. Ya, misalnya untuk sopir berarti dia harus mempunyai SIM B, SIM A gitu ya, SIM A, SIM B misalnya seperti itu. Atau misalnya untuk di maksudnya orang keuangan, berarti SDM-nya tuh harus yang mempunyai kapasitas atau kemampuan di bidang pembuatan laporan keuangan, mengetahui masalah manajemen keuangan dan sebagainya. Manusianya seperti itu, sumber daya manusianya. Nah, kalau fungsi planning untuk di sumber daya fisik atau di sumber daya alamnya, maka akan berbeda planningnya. Sumber daya alam apa saja sih yang dibutuhkan ketika untuk, atau sumber daya alam atau sumber daya alam itu misalnya bahan-bahan produksi, bahan-bahan yang digunakan untuk produksi itu apa saja sih yang dibutuhkan, seperti itu. Dan apa namanya, adakah standar-standar tertentu yang sesuai dengan apa namanya kesepakatan di perusahaan tersebut untuk menjual suatu produk,
standarnya itu apa saja, apa namanya, jumlahnya yang dibutuhkan itu berapa saja, apa namanya, kemudian bahan-bahan apa sajakah yang untuk menjadikan produk itu harus sesuai standar yang sesuai dengan standar nasional, misalnya standar nasional SNI misalnya, atau apapun itu, dan dalam rangka untuk produk yang dijual itu harus berdasarkan kesepakatan yang dilakukan di manajemen itu. Jadi fungsi planning untuk SDM-nya dan fungsi planning untuk sumber daya alam secara teknisnya itu akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen pemasaran koperasi. Jadi pemasaran itu apa? Jadi pemasaran itu adalah suatu proses usaha untuk memudahkan barang dan jasa dari lokasi produsen sampai ke konsumen akhir. Jadi proses usaha tersebut itu ya adalah dari produsen atau dari pabrik atau pabrikan. Nah, dapat mencapai tujuannya dan sampai dengan ke konsumen itu, pembeli atau konsumen itu akan merasa tersebut gitu. Nah, penekanan lebih kepada kepuasan konsumen gitu. Penekanannya itu adalah kita memuaskan keinginan konsumen karena mindsetnya adalah konsumen adalah raja, gitu kan. Jadi pemasaran atau marketing itu kalau dikaitkan dalam perkoperasian, maka yang ditinjau itu dari apa? Fungsi utama koperasi, yaitu penyaluran yang meliputi ada pembelian, ada penjualan, ada promosi. Oke. Sekarang pengertian manajemen pemasaran koperasi. Jadi manajemen pemasaran koperasi itu apa? Analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar, atau maksudnya yang sesuai dengan keinginan pasar. Maksudnya seperti itu. Jadi tujuan koperasi, sehingga tujuan koperasi itu akan tercapai. Gitu ya. Nah, di dalam koperasi sendiri, maka biasanya sebagian besar konsumennya adalah anggotanya itu sendiri. Jadi koperasi itu kan ada anggota-anggota koperasi, dan anggota koperasi itulah pada dasarnya dia adalah sebagai juga pemilik koperasi ketika dia melakukan menabung, melakukan simpanan dan sebagainya seperti itu, simpanan sukarela, simpanan wajib, dan semua syarat-syarat ketentuan anggota koperasi itu terpenuhi, maka secara otomatis dia setidaknya menjadi pemilik, salah satu bagian dari pemilik koperasi itu. Nah, di dalam koperasi, sebagian besar konsumen dari usaha koperasi itu adalah itu. Nah, kemudian ini pengertian pemasaran. Jadi pemasaran itu suatu usaha atau tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang dan jasa dari penjual kepada pembeli, yang menimbulkan distribusi fisik atas barang tersebut. Sasaran akhir dari usaha pemasaran adalah menempatkan barang atau jasa ke tangan konsumen, gitu ya. Nah, pemasaran itu sendiri itu apa? Aktivitas yang penting bila dibandingkan dengan aktivitas lainnya pada suatu organisasi, koperasi ya, kalau ini dikaitkan dengan koperasi, karena keberhasilan perusahaan tergantung pada berhasil tidaknya perusahaan dalam menjual produknya, ya kan? Jadi pemasaran itu menjadi poin penting untuk suatu aktivitas usaha. Kalau itu koperasi, berarti koperasi itu pemasaran menjadi hal yang penting, karena keberhasilan usaha koperasi itu akan tergantung pada berhasil tidaknya koperasi itu dalam menjual produk-produknya. Seperti itu ya. Itu pemasaran. Nah, ada 3 pendekatan pemasaran, itu ada pendekatan komoditi, pendekatan kelembagaan, pendekatan fungsional. Nah, pendekatan komoditi itu apa? Jadi mempelajari
teknik pemasaran yang lebih baik dengan cara menyelidiki seluk-beluk barang yang dapat dirasa oleh pembeli, atau teknik dengan pendekatan komoditi produk itu sebenarnya produk tersebut itu yang sebenarnya diinginkan oleh pembeli itu seperti apa sih? Nah, itu tuh menjadi suatu riset atau diselidiki benar ini dari pihak pemasaran untuk mengetahui apa kebutuhan atau keinginan konsumen, sehingga pembeli itu atau konsumen itu akan merasakan komoditi yang dijual oleh suatu usaha tersebut atau koperasi tersebut itu benar-benar kalau itu kita lihat dari pendekatan komoditi, ya. Tetapi kalau untuk pendekatan kelembagaan, jadi pendekatan yang membahas peran lembaga atau organisasi usaha yang memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ya, pendekatan kelembagaan itu adalah bagaimana produk itu dari produsennya, bisa jadi koperasi ini menjadi fasilitas atau sebagai dia distributornya. Misalnya ada produk kemudian dititipin ke koperasi itu langsung menjual kepada konsumen atau konsumen akhirnya. Nah, itu adalah pendekatan dari kelembagaan. Jadi organisasi usaha ini atau koperasi ini menjadi fungsi sebagai pemindah barang atau jasa dari produsen ke konsumen, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu adalah pendekatan kelembagaan. Kemudian untuk pendekatan fungsional, pendekatan dari aktivitas pokok atau fungsi pokok pemasaran yang telah dilaksanakan oleh sistem pemasaran, gitu ya. Jadi sistem pemasaran itu berarti fungsinya sebagai pemasaran itu menjual produk kepada konsumen itu aktivitasnya atau kegiatannya itu tersampaikan. Nah, itu adalah fungsi pendekatan secara fungsional. Itu ada 3 pendekatan dari pemasaran, gitu ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke koperasi. Itu sebagai lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran itu apa? Adalah lembaga yang mengadakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, serta mempunyai hubungan organisasi. Jadi lembaga itu adalah suatu organisasi yang dia adalah tempat untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu melalui sebuah organisasi. Jadi bukan secara orang per orang gitu, bukan. Tapi lembaga koperasi ini sebagai bagian dari merupakan sebuah lembaga pemasaran. Jadi dia ada berfungsi sebagai menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, contohnya yang tepat adalah koperasi pemasaran, karena memang jenis-jenis usaha koperasi itu kan ada koperasi pemasaran, ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada koperasi apalagi itu serba usaha gitu kan. Nah, ini untuk koperasi pemasaran adalah contoh yang tepat untuk lembaga pemasaran atau koperasi itu disebut sebagai lembaga pemasaran. Jadi koperasi pemasaran itu apa? Koperasi yang anggotanya terdiri dari produsen-produsen, terutama produsen kecil atau pemilik barang atau penyedia jasa. Nah, koperasi pemasaran ini dibentuk untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Gitu ya. Keikutsertaan anggota hanya sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tuh. Jadi dia memasarkan produk yang dibuatnya lewat koperasi, dan koperasi itulah nanti yang menjual ke anggota yang lainnya yang membutuhkan. Gitu. Nah, ini masih lanjutan dari lembaga pemasaran. Berdasarkan prinsip identitas dari koperasi, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan atau sekaligus sebagai konsumen. Maka pemberian pelayanan kepada anggotanya harus benar-benar memuaskan. Itu prinsipnya. Ya, pelayanan tersebut dapat diberikan dengan beraneka ragam.
seperti pelayanan sepenuhnya hanya kepada anggotanya saja. Jadi koperasi itu bisa jadi hanya melayani sepenuhnya kepada anggotanya, karena pelayanan ini yang diutamakan adalah anggota gitu. Jadi dia bisa jadi dia hanya tidak melayani orang yang bukan anggota gitu. Bisa jadi. Tapi itu tetap berdasarkan kesepakatan ya di rapat anggota. Apakah koperasi yang kita buat hanya untuk anggota saja seperti itu. Atau bisa juga pelayanan itu diutamakan kepada anggota, tapi juga bisa juga kepada non anggota, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya seperti itu. Tetapi juga memberikan pelayanan yang sama. Jadi kombinasi dari ketiga alternatif tersebut, ada beberapa alternatif, pelayanan kepada anggota atau pelayanan terutama diutamakan kepada anggota, di samping kepada anggota maupun non anggota, ya. Jadi pelayanan gini, jadi ada 3, pelayanan sepenuhnya kepada anggota, pelayanan yang diutamakan kepada anggota tapi juga dia melayani non anggota, atau pelayanan yang diberikan kepada anggota maupun non anggota itu sama. Itu. Nah, kombinasi dari ketiga alternatif tersebut pun bisa dilakukan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan. Apakah mau dibikin sepenuhnya kepada anggota, atau mau dibikin diutamakan anggota kemudian non anggota boleh, atau dengan ketentuan pastinya gitu ya, atau memberikan pelayanan anggota maupun non anggota sama. Itu juga bisa dilakukan. Nah, itu semua berdasarkan kesepakatan di rapat anggota kalau bicara di ya. Nah, kelemahan pemasaran koperasi. Secara umum, penjualan bagi perusahaan itu merupakan kunci keberhasilan untuk maju, ya kan? Karena otomatis ketika penjualan itu menjadi naik, otomatis pendapatan dari usaha tersebut akan naik juga. Hal ini juga berlaku bagi koperasi, terutama yang bergerak di bidang perdagangan atau yang memproduksi jenis barang tertentu. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya badan usaha koperasi dibandingkan perusahaan lainnya dapat dilihat dari aspek pemasarannya. Itu ya. Oh ya, jangan lupa silakan tinggalkan nama dan nomor absen ya di kolom chat ya. Jadi untuk sekalian untuk absensi. Kita kembali ke sini. Kelemahannya apa saja untuk pemasaran di usaha koperasi ini? 1, biaya pengolahan input relatif tinggi, sedangkan harga penjualan output kurang memadai. Gitu ya. Jadi pengolahan untuk suatu produk yang dilakukan di koperasi itu bisa jadi terlalu tinggi. Tetapi ketika harus menjual itu kan harapannya adalah koperasi itu bisa kompetitif dengan usaha yang lain kan, atau pemahamannya adalah kalau kita beli di koperasi biasanya lebih murah daripada beli di luar. Nah, harga penjualan output inilah yang kadang kurang memadai gitu. Itu yang kelemahannya. Kemudian yang kedua, kualitas barang yang dihasilkan produksi masih kurang bagus sehingga para pelanggan banyak yang kurang puas. Itu sering terjadi kan kalau di koperasi itu karena mungkin tidak diutamakan profesionalitas usaha-usaha di badan usaha gitu kan. Dan terkadang kurang kurang ada pelatihan, kurang ada apapun yang terkait dengan keterampilan gimana barang atau produksi itu dihasilkan itu. Biasanya kalau image-nya di koperasi itu adalah kualitasnya itu kurang baik gitu ya, kualitasnya biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, barang hasil produksi kurang dikenal karena belum banyak dipromosikan. Nah, itu kelemahannya. Karena koperasi itu kan biasanya skupnya tuh terlalu kecil gitu ya. Dan tenaga-tenaga pemasarannya itu tidak seperti diutamakan seperti kalau di perusahaan-perusahaan berusaha mencari pemasaran di mana saja untuk bisa menjual produk yang mereka hasilkan. Nah, biasanya barang hasil produknya ini jadi kurang dikenal karena belum banyak. Lemahnya permodalan dalam membiayai pemasaran yang lebih luas dan intensif, ya kan? Karena memang koperasi itu kan memang yang selama ini kita pahami bahwa
akses pembiayaan untuk mendapatkan permodalan itu hanya sebatas dari anggota. Kemudian dari apa namanya, dari pembiayaan lembaga-lembaga keuangan seperti itu kan kadang-kadang kurang, tidak seperti perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar mengelola mengeluarkan suatu produk untuk dijual kepada masyarakat, sehingga pemasaran pun kadang mereka berani melakukan pemasaran itu dengan memberikan anggaran yang besar dalam rangka untuk meningkatkan penjualan gitu kan. Nah, ini di koperasi itu biasanya hal-hal semacam itu tuh anggaran untuk pembiayaan pemasaran itu kadang kurang sering tidak diperhatikan gitu ya. Karena walaupun apa namanya, keinginan untuk menjual mendapatkan pendapatan yang tinggi, tapi pembiayaan di segi pemasaran itu juga kadang-kadang tidak sebesar sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian yang kelima, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan para anggota terhadap pemasaran serta pemahaman pasar, karena sebagian besar anggota koperasi itu biasanya adalah para petani kecil, pedagang kecil, peternak, nelayan kecil seperti itu. Pengetahuan dan keterampilannya itu adalah tidak seperti orang-orang yang memang benar-benar bekerja di sebuah perusahaan seperti itu kan. Pemahamannya dia terhadap pemasaran serta pemahaman pasar itu biasanya rendah gitu. Kemudian yang keenam apa? Pihak koperasi sendiri belum memiliki tenaga pemasaran yang profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator pemasaran. Ya, ini sering kan terjadi kan, beda dengan di perusahaan. Ada koordinator pemasarannya yang benar-benar dikelola secara profesional, yang benar-benar tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, di koperasi itu seringnya tidak ada hal semacam ini gitu. Ya hanya sebatas semacam sifatnya lebih ke tradisional gitu, hanya mendisplay atau hanya menawarkan ke orang per orang, istilahnya berdasarkan getok tular dan sebagainya, seperti itu saja yang diandalkan. Kemudian yang ketujuh, daerah pemasarannya masih bersifat lokal dan belum mampu menembus pasaran yang lebih luas. Jadi kurangnya informasi pasar bagi koperasi. Jika koperasi di Indonesia dinilai belum maju, maka salah satu penyebabnya adalah memang belum lancarnya pemasaran, gitu ya. Beda dengan perusahaan. Perusahaan akan benar-benar memperhatikan masalah pemasaran, tapi kalau untuk koperasi kadang-kadang lebih karena faktor-faktor yaitu tadi lemahnya permodalan, kemudian tingkat pengetahuan dan keterampilan tentang pemasaran dan pasar itu sendiri juga kurang, kayak gitu kan. Jadi yang menyebabkan hal-hal semacam itu belum lancarnya pemasaran di koperasi, seperti itu. Nah, efisiensi pemasaran. Kegiatan pemasaran ini selalu diusahakan agar dapat memenuhi preferensi konsumen. Konsumen itu mempunyai beberapa pilihan dan dia itu kegiatan pemasaran ini selalu diupayakan untuk sesuai dengan pilihan-pilihan yang diharapkan konsumen gitu. Nah, seorang pengamat pemasaran itu bahwa untuk mencapai efisiensi pemasaran itu ada dua hal yang pokok yang harus diperhatikan. Satu, memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang dibutuhkan oleh anggota melalui koperasi. Kemudian yang kedua, memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, penghasilan, dan inisiatif perbaikan produk, pelayanan, harga, dan biaya. Ya, itu yang harus diperhatikan untuk mencapai efisiensi pemasaran. Jadi loyalitas anggota dalam hal pembelian, hal jual beli barang itu yang dibutuhkan oleh anggota itu loyalitasnya itu, oh aku harus beli kebutuhan pokok misalnya, kebutuhan ini untuk hal ini saya harus belinya di koperasi ini gitu. Jadi saya nggak mau beli di koperasi lain gitu karena saya menjadi anggota di koperasi ini. Nah loyalitas semacam itu harus dibutuhkan untuk mencapai efisiensi pemasaran. Kemudian yang kedua apa? Memantapkan, artinya partisipasi anggota dalam hal permodalan, misalnya menabung sebanyak-banyaknya, seperti itu. Kemudian membeli di koperasi, apapun kebutuhannya belinya di koperasi. Kemudian
inisiatif perbaikan produk. Jadi produk-produk itu selalu ada inisiatif untuk memperbaiki sesuai dengan preferensi konsumen. Gitu. Pelayanan juga. Pelayanan itu tidak hanya sekedarnya kalau di koperasi misalnya ya wes kayak beli ini ya wes gitu. Tapi nggak ada misalnya keramahan, misalnya senyum, pelayanan apa namanya istilahnya ketika mau melayani, kemudian ketika habis produk itu mungkin setelah dibeli, proses produk itu dibeli, kemudian sampai dengan produk itu sudah dibeli, itu hal-hal semacam itu menjadi diperhatikan juga. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya gimana setelah mencoba produk ini, apakah cukup puas dan sebagainya, adakah yang perlu diperbaiki, hal semacam itu tuh menjadi masukan-masukan untuk memperbaiki produk maupun pelayanan gitu. Kemudian harga dan biaya itu memang harus apa istilahnya, untuk harga harus lebih kompetitif dan biaya itu otomatis upayakan untuk hal-hal yang penting untuk mencapai peningkatan penjualan, terutama di bagian pemasaran itu menjadi perhatian dari pimpinan yang ada di. Nah, fungsi pemasaran koperasi ada 3, pembelian, penjualan, dan promosi. Itu adalah fungsi pemasaran di koperasi kalau dikaitkan dengan koperasi. Ya. Jadi pelaksanaan 3 fungsi itu akan tepat dan dampaknya akan kuat dan manfaatnya juga akan bisa dirasakan bagi anggotanya gitu. Termasuk juga non anggota ketika merasakan produk yang dijual oleh koperasi itu bagus dan dia merasa terpuaskan dengan produk tersebut, maka dia pun akan membeli ulang gitu kan, membeli ulang produk-produk yang ada di koperasi tersebut. Kemudian kualitas koperasi ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh bagi anggotanya maupun pemiliknya gitu. Manfaat yang langsung diterima anggota dapat berwujud secara tercermin dari produksinya, harganya, pelayanannya, informasi pasar, promosi dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Bisa dilihat dari maksudnya produknya itu bagus, harganya juga kompetitif, pelayanannya juga bagus, informasi pasar juga bagus, promosinya ternyata juga bagus juga, maka anggota pun akan menjadi lebih loyal, lebih ikut mudah berpartisipasi terhadap koperasi tersebut, kayak seperti itu, gitu. Sehingga apa namanya tujuan akhirnya apa? Yaitu meningkatkan penjualan. Ketika penjualan itu meningkat, maka otomatis bisa dikatakan fungsi pemasaran itu berjalan secara efektif gitu ya. Oke, kita bicara tentang fungsi penjualan. Fungsi ini dilakukan oleh koperasi produsen di mana anggotanya adalah para produsen yang memproduksi barang yang sejenis dan mereka dapat menjualnya secara sendiri-sendiri ke pasar. Nah, koperasi produsen ini para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Jadi kegiatan utamanya apa? Menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama, menyatukan kemampuan dan modal para anggota untuk menghasilkan barang jasa atau jasa tertentu. Jadi, ini maksudnya adalah koperasi produsen itu tidak hanya sekedar dia memproduksi barang, tetapi dia masing-masing produsen itu memproduksi barang dan mempunyai bekerja bersama-sama dalam rangka untuk memproduksi barang yang sejenis. Tetapi mereka bisa melakukan penjualan sendiri-sendiri ke pasar. Nah, apa namanya? Koperasi produsen ini membuat badan usaha ini atau wadah koperasi ini sebagai bagian untuk menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produksi, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi, misalnya untuk apa namanya menghasilkan barang atau jasa tertentu. Mungkin dengan melakukan membuat kerjasama dalam wadah koperasi itu akan misalnya bisa jadi akan lebih jatuhnya lebih murah. Misalnya satu contoh, ketika seorang berjalan sendiri-sendiri untuk membuat suatu produk usaha, itu ya. Misalnya produk usahanya itu misalnya lah ketika dia
beberapa produsen itu sama-sama menghasilkan beras, sama-sama menanam padi misalnya. Sama-sama menanam padi, kemudian dia dalam rangka untuk menjual, ketika dia melakukan sendiri untuk menjual produk itu ke pasar, ya dia perlu membutuhkan transportasi mobil misalnya seperti itu. Nah, dia otomatis akan menyewa sendiri mobil itu dalam rangka untuk menjual produknya ke pasar, dan itu otomatis biaya sewa mobil itu akan menjadi mobil angkot itu akan menjadi lebih ditanggung dia sendiri, dan itu akan berimbas pada harga produk atau harga produk yang dijual ke konsumen akhir. Tetapi ketika ada mobil yang disewa bareng-bareng, beberapa orang yang punya produksi yang sama, maka jatuhnya akan lebih murah seperti itu. Nah, itu satu contoh fungsi penjualan. Itu ya. Nah, manfaat koperasi dari fungsi penjualan dapat menolong nasib petani kecil, pengrajin kecil, nelayan yang lemah. Salah satunya cara adalah dengan mengumpulkan atau menampung hasil produksi mereka. Kalau perlu, menyimpannya dulu atau mengolahnya baru pada kondisi yang baik dijual ke pasar dengan harga yang lebih pantas. Terus tujuannya untuk menghemat biaya-biaya. Nah, dalam membantu mengembangkan penjualan, koperasi diharuskan memiliki tenaga pemasaran yang profesional sehingga mampu untuk mencari terobosan dalam melakukan penjualan, menghubungi pemerintah atau menghubungi perusahaan yang lebih besar sebagai bapak angkat atau mitra kerjasama, dan itu ketika dibentuk dalam sebuah lembaga akan lebih solid dan akan lebih mudah daripada ketika dia melakukan kerjasama dengan mitra-mitra lain itu secara sendiri-sendiri. Tetapi ketika dalam sebuah lembaga atau wadah, maka itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian fungsi pembelian. Fungsi ini banyak dilakukan oleh jenis koperasi produsen juga dalam rangka membeli bahan baku, di mana para pengrajin atau pengusaha kecil sering melakukannya secara sendiri-sendiri dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Nah, koperasi ini sangat besar manfaatnya bagi anggota jika dapat mengkoordinir pembelian barang yang sangat dibutuhkan, misalnya bahan baku diproduksi atau disediakan bersama. Gitu ya. Jadi ketika misalnya dia berdiri sendiri, kemudian untuk menghasilkan suatu produk, ya, itu biasanya suatu perusahaan itu akan menjual bahan yang dibutuhkan oleh konsumen antara pembelian dalam jumlah yang banyak dengan pembelian dalam jumlah yang sedikit akan lebih murah dalam pembelian dalam jumlah yang banyak. Nah, peluang itulah yang untuk koperasi produsen itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Gimana? Dengan misalnya mengkoordinir pembelian barang yang dibutuhkan itu bersama-sama, kemudian membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk digunakan produksi itu secara bersama-sama, maka jatuhnya bahan baku yang dibeli itu akan jadi lebih murah, ya. Jadi keuntungan yang diperoleh koperasi dan anggotanya apa? Kebutuhan akan bahan baku dapat disediakan sepanjang waktu, karena pengadaannya ditangani koperasi yang sekaligus mendistribusikannya. Jadi ketika koperasi menangani pembelian bahan baku secara bersama-sama, bisa jadi pengadaannya akan selalu ada yang koordinir sendiri. Dia tidak perlu berpikir untuk mencari bahan baku yang dibutuhkan ke perusahaan-perusahaan yang lain, tetapi sudah ada yang mengkoordinir koperasi seperti itu. Pasti selalu akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh anggotanya. Kualitas bahan baku dapat dipercaya memenuhi syarat yang diperlukan anggota, karena memang ketika kualitas bahan baku itu disepakati bersama-sama oleh anggota, maka kualitas bahan baku itu akan sesuai dengan keinginan anggota. Harga barang dapat lebih murah jika mereka mampu memperpendek saluran distribusinya atau memotong jaringan distribusinya. Ketika dia membelinya harus ke pengecer ini, ke distributor ini, tapi ketika dia langsung bisa membeli langsung ke caranya itu pokoknya yang memproduksi bahan baku tersebut, itu akan menjadi jatuhnya lebih murah, gitu ya. Nah, jadi dia bisa memotong jalur distribusinya.
Jika dia mampu memotong jalur distribusinya, maka itu akan berimbas pada harga barang yang lebih murah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Jika anggota tidak mempunyai modal, mereka dapat mengambil dulu barangnya, sedangkan pembayarannya belakangan. Jadi koperasi ini berarti otomatis juga melayani kredit atau pinjaman kepada anggotanya untuk bisa anggotanya itu bisa menjalankan usahanya. Misalnya dengan mengambil bahan bakunya dulu, kemudian membayarnya ketika bahan baku itu sudah terjual. Nah, itu bisa jadi terjadi hal-hal semacam itu akan memberikan keuntungan bagi anggotanya. Kemudian fungsi promosi. Nah, jika pasar semakin dipenuhi dengan maka akan dituntut usaha-usaha dari para penjual itu untuk secara lebih intensif menghubungi para pembeli. Ya, jika pasar yang dipenuhi pesaing-pesaing semakin banyak dipenuhi pesaing gitu ya, maka dituntut usaha dari para penjual itu untuk lebih intensif menghubungi para pembeli atau calon pembeli, ya kan, dalam rangka untuk menjaga pelanggannya ini agar tidak beralih ke pelanggan yang lain, maksudnya tidak beralih kepada penjual yang lain. Nah, kondisi sekarang ini menuntut pasar koperasi untuk mulai mengadakan promosi, gitu kan. Nah, promosi ini bisa dilihat dari segi biaya memang mahal, tetapi manfaat yang diperoleh sangat besar. Salah satu cara promosi yang murah adalah dengan mengadakan promosi secara bersama-sama. Nah, koperasi itu bisa melakukan fungsi-fungsi pemasaran ini, baik penjualan, pembelian, dan promosi ini secara bersama-sama menjadi wadah dari para anggotanya untuk melakukan pembelian, penjualan maupun promosi secara bersama-sama. Seperti itu fungsi operasi pemasaran, gitu ya. Kalau itu dikaitkan dengan operasi, saya rasa cukup bisa dipahami ya. Oke, nah peranan pemasaran koperasi dari 3 fungsi yang tadi sudah diuraikan. Beberapa peranan koperasi yang lain yaitu adalah memperpendek atau mempersingkat saluran pemasaran atau saluran distribusi itu, ya kan, baik pasar pembelian maupun pasar penjualan. Imbasnya apa? Maka margin atau keuntungan yang dikeluarkan oleh barang tersebut bagi penyalurnya dapat dihemat gitu ya. Tuh. Jadi ongkos untuk mengeluarkan barang tersebut bagi penyalurnya akan lebih dapat dihemat. Otomatis akan mempengaruhi margin keuntungan bagi anggotanya itu sebagai produsen. Ya. Kemudian mengembangkan diversifikasi produk agar para produsen anggota koperasi tidak hanya menguntungkan pada satu usaha atau komoditi gitu. Jadi ada beberapa diversifikasi produk terus dari para produsen anggota koperasi sehingga tidak menguntungkan hanya pada satu usaha komoditi. Jadi koperasi itu harus mempunyai diversifikasi produk yang ditawarkan kepada konsumen dan produsen itu berupaya untuk bisa menyediakan produk-produk yang dibutuhkan untuk yang dijual sehingga tidak hanya satu produk yang diuntungkan atau satu usaha yang diuntungkan yang mendapat keuntungan, tapi dapat diversifikasi produk, maka ada beberapa komoditi yang ditawarkan dan beberapa komoditi itu bisa menghasilkan informasi pasar, baik pasar output. Jadi informasi harga jual yang baik bagi produsen, bagi produsen, bagi koperasi itu sendiri untuk mendapatkan untuk dapat menghemat biaya gitu ya, untuk mengefisiensikan dan efektivitaskan anggaran yang dikeluarkan seperti itu. Nah, apa yang diperlukan informasinya? Harga jual yang baik,
kualitas dan jenis barang yang dikonsumsi, yang disenangi. Seperti itu menjadi penting di daerah calon pelanggan. Lokasi itu menjadi penting. Informasi, cara menghemat biaya pemasaran itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh koperasi. Informasi sumber bahan baku, harga dan kualitas yang baik dan murah. Terus kemudian lain-lain hal yang berkaitan dengan pemasaran barang seperti itu. Jadi hal-hal semacam itulah yang informasi-informasi pasar itulah yang dibutuhkan bagi bagi koperasi, terutama koperasi pemasaran untuk untuk mendapatkan mengefektifkan dan mengefisienkan anggarannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang margin keuntungan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Dengan mendapatkan keuntungan yang menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, itu menunjukkan efektivitas fungsi pemasaran itu pada anggota. Ya, anggota akan mendapatkan SHU yang lebih besar, ya kan? Kalau di koperasi itu kan memang ada sisa hasil usaha yang dibagikan kembali kepada anggota, karena prinsip koperasi itu adalah dari anggota untuk kepada anggota, dikelola oleh anggota, dan keuntungannya dikembalikan kepada anggota. Seperti itu ya. Jadi ini menurut Surahman Sumawi Harja, memang perlu dibentuk lembaga khusus mengenai informasi pasar ini. Ada. Jadi ada bagian tim khusus untuk membentuk yang terkait dengan informasi pasar. Hal ini merupakan pekerjaan yang penting untuk memecahkan kendala pemasaran koperasi. Nah, salah satu tindakan penting dari bagian pemasaran adalah dengan mengadakan pertemuan rutin staf pemasaran lengkap, gitu ya. Sehingga ketika sering terjadi pertemuan rutin staf pemasaran, gitu kan, atau tim-tim pemasaran, maka akan selalu ada koordinasi untuk bagaimana meningkatkan pemasaran, bagaimana memecahkan kendala atau pemasaran di yang ada di lembaga koperasi tersebut, seperti itu, ya. Oke, ini cukup sekian ini untuk kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin UTS-nya sudah ikut semua, atau ada yang belum ikut UTS? Halo? Ini kok nggak ada yang nggak ada yang jawab? Ada yang sudah ikut UTS tapi namanya masih ditulis, Bu. Ada yang sudah ikut UTS tapi namanya ditulis. Maksudnya gimana? Ditulis dalam yang belum ikut UTS itu loh, Bu. Ditulis belum ikut UTS? Iya. Kan ada daftar Excel dari Komting dikirim ke grup kelas, dari yang belum ikut UTS tuh yang namanya udah ikut UTS tapi ditulisnya juga belum ikut UTS, Bu. Oh, iya. Berapa orang ya? Kalau untuk mata kuliah di ekonomi manajemen koperasi ini berapa orang? Itu katanya semua UTS, Ibu. Oh ya, tapi berapa orang? Berapa orang? Masih di list sama grup. Kemarin memang saya ada share bahwa dia itu sudah menjadi peserta, tapi saya lupa ya siapa saja namanya, karena memang saya lihat itu di daftar peserta UTS, dia masuk daftar peserta UTS, tapi tidak ada uploadan jawabannya gitu loh.
Jadi makanya ketika tidak ada yang belum mengupload jawabannya, sebenarnya dia sudah berhak atau boleh ikut menjadi peserta ujian. Berapa orang ya kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang gitu kalau nggak salah ya. Nah itu silakan aja email ke saya aja nggak apa-apa, jawaban dari UTS yang ketinggalan ketinggalan untuk ikut UTS. Saya beri waktu seminggu ini bagi yang ingin kalau mengupload kayaknya nggak bisa deh, sudah ditutup ya soalnya. Bisa di email ke saya, nanti silakan komtingnya untuk mengkoordinasi siapa saja yang belum ikut UTS untuk terutama mata kuliah ini ya, mata kuliah manajemen koperasi ini. Silakan dikoordinasi namanya sama NPM-nya serta jawaban-jawaban dari soal-soal UTS kemarin dikirim ke saya. Jadi biar untuk istilahnya untuk pegangan saya ketika memang dikatakan sebagai yang sudah berhak untuk ikut ujian peserta UTS gitu. Jadi saya tidak perlu meminta ulang, tapi setidaknya saya sudah dapat pegangan untuk jawaban-jawaban untuk sebagai poin UTS gitu. Ya, nanti tolong disampaikan kepada siapa komtingnya untuk bisa silakan mengirim soal jawaban UTS ke saya untuk mata kuliah manajemen koperasi khususnya ya, tapi untuk yang lain silakan menghubungi dosen yang lain saja gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak, baik terkait dengan materi, baik terkait dengan UTS kemarin? Ada? Sudah meninggalkan nama sama NPM di kolom chat? Sudah. Ada yang ditanyakan? Halo Bu. Bu, ya. Siapa ini nih? Kalau kemarin Petrus Bu. Ya, di mana? Petrus Yai. Aku kemarin saya sudah UTS belum mulai daftar Bu. Mahasiswa baru Bu. Oh, transfer atau mahasiswa baru? Iya. Iya Bu. Oh, Mas Ade ya? Berarti belum sempat ikut UTS? Iya Bu. Iya. Ya udah gini aja. Sudah UTS-nya mulai. Oh ya. Jadi gini, silakan nanti tanya nomor HP saya ke komtingnya atau siapa yang tahu gitu, silakan tanya. Terus kemudian nama sama NPM-nya plus itu soal jawaban dari UTS-nya itu dikirim ke saya aja Mas Ade. Soalnya belum tahu jadi ya. Petrus Bu. Soalnya, Namaku Petrus Bu. Loh, kok tulisannya kok Ade Pei? Oh. Iya. Petrus. Oh, Mas Petrus kemarin ya. Mas Petrus kemarin menghubungi saya ya? Iya, benar Bu. Oh, yang menghubungi saya. Nah, ini tulisannya itu namanya tulisannya Ade, jadi kirain namanya juga Ade. Nanti dong namanya jadinya saya jadi kalau manggilnya itu pas gitu loh. Iya. Jadi soalnya belum dapat berarti? Iya Bu, sesudah UTS-nya baru aku masuk Bu. Enggak, soal UTS-nya udah dapat belum? Sudah ada belum? Sudah tahu belum? Oh, Bu. Sudah. Soal UTS-nya belum. Belum ya. Atau gini aja lah. Nah, untuk Mas Ade kapan tuh masuknya terakhir Masnya pertama kali masuk? Maksudnya bagaimana Bu? Masuk di STE kapan itu? Kan mahasiswa baru kan? Transfer ya? Iya. Ya. Kapan itu masuknya? Bulan apa itu? Bulan yang kemarin UTS-nya sudah selesai, begitu UTS-nya selesai baru aku daftar Bu. Kan pas itu sempat mau daftar sebelum UTS, tahu-tahu begini UTS-nya
ada mulai. Nah, katanya dari kampus dibilang nanti sesudah UTS-nya mulai baru daftar. Oh gitu. Berarti sekitar November ya kalau tidak salah. November atau Desember ya? November ya? Iya, Bu. Ya gini aja Mas. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas dan tugas itu menjadi poin untuk nilai UTS ya. Karena kan untuk ekonomi koperasi ini ada beberapa poin untuk penilaian. Nah, jadi nanti kalau nggak ikut UTS kan saya kasih tugas aja untuk sebagai poin penilaian, gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Tugasnya silakan dibikin ringkasan. Ini kita pertemuan ke-13 ya. Ya udah ringkasan dari pertemuan kita UTS pertemuan ke-8 ya. Berarti mulai pertemuan ke-9 sampai pertemuan hari ini. Jadi dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13 dibuat ringkasan aja. Satu pertemuan misalnya dibikin 1 lembar boleh. Seperti itu ya. Itu sebagai tugas pengganti UTS. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, mau ya Mas Petrus? Silakan. Iya. Jadi silakan itu sudah bisa masuk Adlink. Jadi materi-materinya ada di Adlink, di-download aja dari pertemuan ke-9 sampai ke-13. Terus kemudian diringkas, terus dikirim ke saya. Silakan nanti kalau mau tanya emailnya di WA aja saya. Gitu ya. Itu sebagai pengganti tugas UTS. Itu ya. Oke? Oke. Ya, saya tunggu ya. Bu, tugasnya apa, Bu? Bisa, Bu. Tugasnya apa ya, Bu? Tugasnya tugasnya ini. Meringkas. Ya. Meringkas materi. Oh, peringkat ya. Meringkas materi aja. Siap, Bu. Baik. Ya, dari pertemuan ke-9 sampai ke-13 hari ini. Ya. Oh, ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Ini kayaknya orangnya nggak ada nih, videonya nggak ada semua nih. Ya. Nggak ada. Ada ya. Nonton, Bu. Ya. Oh ya. Oke. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Oke? Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya, dan semoga kita bisa bertemu lagi nanti kembali pada pertemuan berikutnya untuk kira-kira kita mau Zoom lagi atau share materi? Sebenarnya share materi aja atau Zoom ya? Saya pengen tanya nih sebelum kita selesaikan. Senang share materi aja atau Zoom atau dikombinasi? Kombinasi, Bu. Kombinasi ya, nggak harus selalu Zoom ya. Iya, Bu. Oke. Jadi tolong nanti gini, saya minta nanti ini kan permintaan dari kalian semua. Jadi nanti kalau misalnya ada dari Kaprodi nanya dan sebagainya disampaikan. Kalau misalnya hari ini nggak ada pertemuan hanya share materi, terus misalnya dari saya misalnya hanya share materi aja gitu, tolong disampaikan karena permintaan kami dari mahasiswa itu memang dikombinasikan, tidak hanya sekedar tidak ingin Zoom terus misalnya, atau dikombinasikan antara share materi dan Zoom gitu ya. Takutnya nanti kemarin-kemarin memang ada dikasih tahu dari Kaprodi itu untuk dosen-dosen yang hanya sekedar share materi gitu. Saya takutnya nanti pemahaman kita tidak sama, jadi nanti sampai ke Kaprodi kurang bagus gitu ya. Saya minta tolong nanti kalau ditanya, ya udah memang kita mintanya adalah kombinasi antara share materi dan Zoom gitu. Jadi memang saya memang awal-awal memang sudah menyampaikan bahwa apakah mau ingin Zoom atau share materi atau kombinasi keduanya.
Karena ada yang menjawab juga kemarin kan, Zoom itu, Bu, jangan terlalu sering Zoom, Bu, karena memang masalah kuota dan sebagainya, masalah sinyal dan sebagainya, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya Iya, Bu. materi, itu akan kadang-kadang memang saya perlu Zoom untuk kita tetap ada interaksi, seperti itu ya. Oke? Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kehilafan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.